Bên khi phải là chưa iya betul lah betul ya betul kapi ya pas wah betul bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai ya sambil menunggu teman-teman yang lain untuk login. Jadi hari ini tentang anatomi fisiologi sistem muskul dan integumen. Sekali lagi sifatnya kita hanya review aja sebentar. Nanti sambil berjalan mungkin ada kasus kita sambil mengarahkan pada arah. Jadi sistem muskuloskeletal ini dua suku kata ya, jadi muskulu dan skeletal.
muskulus ya, otot itu sendiri terdiri dari otot fascia dan tendon. Jadi tendon itu masuk dalam rumpun muskulus ya, tendon. Oleh karena itu tendon pun kalau terjadi gangguan bunyinya ruptur ya, bukan fraktur, tapi ruptur tendon karena dia masih tergolong dalam golongan muskulus. Otot sendiri 43% bagian dari berat badan. Sepertiganya merupakan protein dari tubuh. Sepertiga dari 43%. Sekarang tinggal dikonversikan aja dalam bentuk kilogram, berarti kita harus tahu dulu berat badan kita. Kemudian 43%. Misal kalau berat badannya 100 kilogram, berarti 43 kilogramnya itu otot ya, muskulus. Sepertiga dari 43 kilogram itu berarti protein tubuh, karena memang muskulus itu tempat penyimpanan protein. Kalau kalsium itu di tulang, protein itu di muskulus, dan seterusnya ya. Nah, maka para bodybuilder ya yang ikut fitness dan seterusnya, konsumsinya pasti protein yang banyak. Lalu apa fungsi exercise? Exercise itu mengarahkan, jadi semakin sering otot itu dibuat exercise, sebenarnya otot itu kan dipaksa ya, dibuat cedera atau orang fitness itu sebenarnya membuat otot itu jadi cedera sehingga proteinnya ditempatkan di posisi itu. Artinya kayak orang mau fitness main bicep ya, mau membesarkan bicep misalnya. Nah, jadi bicep tricepnya kan dibuat cedera ya. Sebenarnya di exercise itu membuat cedera sehingga protein banyak tersimpan di posisi itu. Itu yang terjadi. Nah, kemudian setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat istirahat. Jadi otot itu juga tempat metabolisme. Ya, merubah protein jadi energi ya untuk pasokan tubuh, seperti metabolisme untuk bernafas dan seterusnya ya. Kemudian proses vital di dalam tubuh juga bagian dari otot, seperti kontraksi jantung, konstriksi pembuluh darah, bernafas, peristaltik usus. Semuanya membutuhkan otot. Semuanya terjadi karena adanya aktivitas otot. Terutama yang paling sering bermasalah kan ya otot-otot di miokard ya, atau otot jantung. Nanti ada beberapa macam jenis-jenis dari otot sendiri, sehingga nanti kita bisa tahu sebenarnya apabila orang itu mengalami kardiomegali atau pembesaran jantung, yang membesar itu kan ototnya, otot miokard. Jadi pertanyaannya, apakah ketika pasien itu mengalami kardiomegali kemudian miokardnya bisa kembali lagi sehingga tidak terjadi kardiomegali? Nah, itu pertanyaan. Karena lalu kita harus tahu berarti otot jenis apa yang ada di jantung itu. Di kardiomegali itu kan sama kita kayak main fitness ya, tapi dia terjadi secara tidak sengaja. Contoh karena hipertensi, karena aterosklerosis, sehingga jantung tetap dipaksa untuk memompa padahal bebannya berat, sehingga yang terjadi mengalami pembesaran otot di miokard. Kenapa yang membesar sebelah kiri, ventrikel kiri? Karena dia yang bertugas. Jadi memang ventrikel kiri itu tugasnya 3 kali lebih berat daripada ruangan yang lainnya, atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri. Jadi dia 3 kali lebih berat karena diwajibkan dalam sekali kontraksi dia harus mensuplai darah ke seluruh tubuh, mulai dari ujung kaki sampai di kepala. Nah, apabila terjadi sumbatan, maka bebannya menjadi lebih berat. Yang terjadi, kerja dari otot jantung di ventrikel kiri menjadi lebih besar.
karena sering terjadi atau itu permanen misalnya, sehingga yang terjadi otot di jantung itu mengalami besaran yang kita tahu, kemudian kardiomegali. Dalam bentuk pemeriksaan diagnostiknya terlihat melebihi dari ICS-5. Kalau dalam bentuk perkusi, suara redupnya melebar sampai dengan ICS-6. Dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa miokardnya atau otot jantungnya sudah melebar. Nah, sehingga pertanyaan tadi ya, kalau kayak orang fitness itu ototnya ketika dia tidak dilatih dia akan mengecil kembali. Lalu kenapa orang yang di otot jantung itu yang mengalami kardiomegali kok tidak bisa kembali mengecil? Pertanyaannya berarti ada beda jenis otot antara otot yang di bicep atau di lengan kita dengan otot yang ada di jantung. Belum lagi kalau kita bahas ibu-ibu yang melahirkan, jadi di otot bokong ketika dia kontraksi, Suara. meluk. Cek, halo? Nggih, Suara sudah. saya Suaranya cukup sudah nyaring masuk ya? lagi, Pak. Oke, baik. Masuk. Jadi, ya. Jadi, ibu-ibu yang kontraksi karena mau melahirkan, jadi akhirnya otot di bokong ya, atau di gluteusnya itu sama. Jadi terlihat ibu-ibu yang persalinannya banyak atau kita sebut multipara ya, multipara itu terlihat bahwa otot di gluteusnya turun ya, karena memang jenis ototnya demikian. Jadi kalau ini yang saya maksud kalau kita aplikasikan dalam bentuk kasus ya, termasuk tadi yang kardiomegali. Sekarang kalau jenengan punya teman yang suka fitness selama tidak latihan 2 bulan 3 bulan, nanti ototnya dia ngempes lagi. Tapi kenapa kardiomegali itu kok nggak begitu ya? Padahal dia di miokard juga. Ya itu tadi, karena jenis ototnya berbeda. Ada yang reversibel, ada yang irreversibel. Bisa kembali pada kondisi semula, ada yang tidak bisa kembali pada kondisi semula. Tapi yang perlu diketahui bahwa, ya itu tadi, 43% berat badan tubuh kita itu otot. Lebihnya ya ada rangka, tulang, dan seterusnya ya, cairan dan pertiganya merupakan protein. Orang fitness wajib konsumsi protein. Ya, oke. Proses vital ya, kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah ya, pernafasan, bernafas ya. Bernafas itu terutama bernafas ya, ada 3 otot bantu nafas. Yang pertama adalah sternocleido yang ada di leher itu, yang kalau kita noleh dia kayak ada yang meregang, mengeras, itu sternocleidomastoideus. Kemudian ada intercostalis yang menggerakkan dada, jadi ya intercostalis namanya, musculus intercostalis. Jadi kalau dia susah, seakan-akan kembang kempisnya dada terlihat cepat. Kemudian ada diafragma. Diafragma itu ternyata bagian dari otot juga. Diafragma itu bekerjanya pasif pada kondisi normal. Ketika kita inhalasi dia turun ke bawah, ketika dia ekspirasi dia naik ke atas. Tapi ketika dalam kondisi sesak dia kerjanya aktif. Jadi tidak hanya pasif, dia bukan hanya ikut turun, tapi dia turun maksimal untuk membuat paru berekspansi maksimal sehingga banyak oksigen yang masuk. Pun demikian, dia ekspirasinya juga maksimal. Jadi menekan bagian rongga abdomen itu supaya menekan ke atas paru-paru supaya dia mengempes maksimal untuk mendapatkan asupan yang lebih banyak. Ada leman. Nah gitu ya. Kemudian ada peristaltik usus. Peristaltik usus normal itu dia bergerak 7 kali maksimal 12 kali dalam 1 menit. Ketika dia mengalami rangsangan, maka kemudian entah karena panas,
makanan panas, entah karena infeksi, entah karena pedas ya dari jenis makanan, maka kemudian dia mengalami percepatan dalam pergerakan sehingga absorpsinya tidak. Itu semua kerja daripada muskulus. Ya, kita lanjut. Selain itu juga sebagai alat gerak aktif menyimpan cadangan makanan ya dalam bentuk protein yang memberikan bentuk luaran tubuh. Itu tadi untuk fitness tadi ya. Nah, otot polos sekarang, tipe jaringan otot polos. Satu inti yang berada di tengah ya, dipersarafi oleh saraf otonom. Saraf otonom itu saraf tidak sadar. Artinya dia otomatis tanpa ada. Ya, perumpamaannya itu adalah demikiannya. Otot saraf otonom ya, saraf otonom dan saraf somatis ya. Saraf somatis itu saraf sadar. Saraf sadar. Contoh ya, perumpamaannya demikian. Ketika bernafas, kita bisa tidak menghentikan nafas. Bisa. Tapi ketika kita tidur, apakah nafas berhenti? Tidak berhenti. Jadi di pernapasan itu sarafnya saraf gabungan otonom dan saraf somatis. Karena kita bisa menghentikan nafas, mengontrol untuk menghentikan nafas. Tapi tidak demikian dengan saraf yang di jantung. Jantung kita nggak pernah bisa menghentikan detak jantung. Ada jargonnya itu ya. Bagian dari tubuh yang paling setia itu ya jantung. Pada saat kita tidur pun dalam waktu 24 jam dia bekerja. Pada saat kita istirahat dia bekerja dan seterusnya. Tapi kalau saraf di di paru-paru, kita bisa secara sengaja menghentikan nafas. Itu kerja dari saraf somatis. Kita bisa juga menghentikan kita juga bisa tidur tanpa nafas berhenti, itu namanya saraf. Ya, jadi saraf-saraf itu bekerja sama dengan otot-otot itu untuk tetap melakukan proses atau fungsinya. Ya, itu yang terjadi ya. Kemudian terdapat di dalam organ tubuh visceral, ya, sumbernya kalsium. Kemudian chest, sumber energi terutama dari metabolisme aerob. Awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani itu kejangnya. Kemudian tahan terhadap kelelahan. Jadi itu jenis-jenis dari otot polos. Ya. Tetani itu ya tetanus ya. Tetani itu kejang. Kejangnya itu karena pertemuan dua ujung saraf itu, ya, saraf sensorik dan saraf motorik. Yang kemarin kita sempat gambarkan posisi ya, yang kemarin kita gambarkan bahwa dia bagian dari paraklin, jadi memproduksi ion disebut sebagai neurotransmitter. Jadi dia ketika tetani itu ada hentakan. Itu terjadi karena stimulus sensorik terhadap motorik terjadi berulang kali dan tidak maksimal kerjanya. Jadi demikian. Kemudian ini adalah bentuk dari otot polos. Ya. Ada otot jantung, ada otot rangka. Itu tadi akan menjawab karena memang jenis daripada otot di dalam tubuh itu berbeda sehingga kita tidak pernah berpikir untuk pada orang kardiomegali itu ototnya akan kembali normal sehingga dia jantungnya akan mengecil. Orang-orang dengan kardiomegali ya permanen ototnya dalam posisi membesar. Makanya rata-rata ketika dia kardiomegali ujung-ujungnya dia base ya, dekompensasi kordis. D itu penurunan, kompensasi itu tindakan kompensasi ya. Jadi jantung tidak bisa atau mengalami penurunan untuk berkompensasi sehingga disebut dekom. Kita sering dengarnya dekom. Ya, ini adalah beberapa jenis ototnya ya. Kemudian untuk gambarnya demikian ya. Otot rangka ya,
memiliki banyak inti, dipersarafi saraf motorik atau somatik. Nah, ini saraf motorik, somatik. Jadi saraf motorik, somatik. Somatik itu saraf sadar. Artinya bisa dipastikan bahwa otot-otot yang menggerakkan rangka kita itu tidak bisa bergerak secara otonom, tidak bisa bergerak secara mandiri tanpa ada perintah secara sadar dari otak. Nah, itu jelas ya. Jadi saraf somatik, motorik, somatik. Kemudian melekat pada tulang, jelas sumber itu dari retikulum sarkoplasma juga sumber itu. Terusnya awal kontraksi cepat, mengalami tani dan cepat lelah. Itu otot-otot yang otot rangka. Ya, kembali ke yang masalah somatik tadi, lalu ada pertanyaan. Itu kalau gerak biasa ya, kalau gerak refleks itu bagaimana? Padahal refleks itu jadi di dalam sistem tubuh ya. Kalau kita mau bahas tentang neurologi, jadi sistem saraf pusat ya itu dua jenis. Ada yang cranialis yang di dalam otak, 12 saraf cranialis itu ya, otafakta, oculomotori, optikus, olfaktorius dan seterusnya sampai hipoglossus terakhir. Kemudian yang kedua ada medula spinalis ya. Sehingga kita sering tahu ada cedera medula spinalis. Medula spinalis itu kalau kita ngomong tulang atau muskuloskeletal, tulang belakang berarti vertebrae. Tapi kalau kita mau membicarakan tentang neurologi berarti dia nyebutnya medula spinalis. Nah, kalau tadi kan kita membuat pernyataannya bahwa saraf rangka itu, otot rangka itu dipersarafi oleh saraf motorik yang somatik, yang dilakukan secara sadar. Somatik itu saraf sadar. Artinya bisa dipastikan bahwa otot rangka yang melekat di dalam tubuh, atau bisa dipastikan bahwa semua ekstremitas dalam tubuh itu tidak akan bergerak secara otonom. Dia pasti bergerak secara sadar atas perintah otak. Lalu ada pertanyaan tadi, bagaimana kalau tentang gerak refleks? Kita kan tidak pernah memerintah. Nah, gerak refleks itu sama, perintah juga. Cuman prosesnya gerak refleks itu hanya ada di medula spinalis. Tidak diolah sampai ke cranialis. Itu ya. Jadi di medula spinalis masuk dari lengkung afferent turun ke lengkung efferent. Jadi di medula spinalis, di vertebra sana. Jadi di vertebra sana itu ada 34 pasang nervus. Ya, 7 di nervus, 7 pasang nervus di vertebra cervicalis, 12 pasang di vertebra thoracalis, 5 lumbalis, 5 sacralis, dan sekiannya coccygeus. Semuanya ada saraf. Jadi ketika ada tangan kita tanpa sengaja menyentuh panas, maka secara otomatis tangan kita akan bergerak menghindar, motoriknya bekerja ya. Tapi itu bukan otonom, tapi tetap somatis. Ya, pergerakannya tetap pergerakan somatis. Tetap ada efek, ada efek. Efeknya berupa panas, efeknya berupa pergerakan menghindar. Tapi dia diolah hanya di seputaran medula spinalis, tidak sampai di cranialis. Tidak sampai di cranialis ya, yang 12 saraf. Itu penjelasannya. Sehingga kalau ada pembahasan tentang masalah gerak refleks dan gerak biasa. Kalau gerak biasa itu pekerjaannya di cranialis, semuanya dilakukan di cranialis. Tapi kalau gerak refleks, tangan, waktu ibu-ibu misalnya pasang jilbab, terus tertusuk jarum gatal, otomatis kan tangannya ditarik gitu ya, untuk menghindar dari itu. Itu tetap kerja dari somatis. Sebenarnya dilakukan secara sadar, tapi tidak melalui cranialis, hanya di seputaran medula spinalis. Kemudian ada otot jantung, satu inti yang berada di tengah sarafnya otonom. Nah, otot jantung seperti yang tadi saya sebutkan ya. Kita tidur, dia tetap bekerja ya, karena dia otonom.
mampu bergerak sendiri tanpa harus diperintah ya. Nah, jadi seperti itu perbedaan mengenai bahwa apa namanya yang tadi di sistem pernafasan ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa sistem pernafasan itu sarafnya saraf gabungan, saraf otonom dan saraf otonom. Dia bisa dikontrol, kemudian dia pada saat kita tidur dia pun tetap akan bekerja. Baik, selanjutnya sebenarnya apa fungsi dari sistem otot rangka itu sendiri ya. Jadi yang pertama menghasilkan gerakan, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, itu yang penting ya, bahwa disebutkan di referensi itu salah satu dari yang menjaga sistem keseimbangan di tubuh kita selain dari vestibular ya. Vestibular itu kan yang ada di apa namanya di kepala ya, sistem pendengaran ya, vestibular. Di vestibular itu bentar saya contohkan, saya carikan di internet. Jadi vestibularis bisa dicek di layar ya. Jadi vestibularis itu ini ya, Bapak Ibu. Vestibularis itu. Vestibularis itu. 3 kanalis semisirkularis. Yang lain ini sistemnya sistem auditori. Jadi di dalam telinga kita itu ada namanya, ada 2 sistem. Jadi sistem auditori pendengaran dan sistem vestibularis. Vestibularis ini yang menjaga keseimbangan, kemudian auditori untuk pendengaran. Nah, kaitannya dengan sistem muskuloskeletal apa? Ya ini tadi, bahwa sistem muskuloskeletal itu mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Nah ini penting nih. Jadi ada 3 sistem yang mempengaruhi sistem keseimbangan. 1, sistem penglihatan. Yang kedua, sistem saraf. Kemudian yang ketiga, sistem rangka atau muskuloskeletal. Ya, sistem rangka atau sistem muskulus. Jadi itu yang dinyanyikan. Kemudian artinya apa? Bayangkan kalau kita posisi berdiri dengan 1 kaki, tentunya sistem keseimbangannya akan berubah. Itu kalau yang terkait dengan sistem rangka ya. Kalau sistem penglihatan, misalnya kita tutup mata, contoh aja kalau kita sedang berdiri waktu sholat, terus pejamkan mata, lama-lama tubuh kan tidak seimbang ya, nampak seperti itu ya. Kalau saraf jelas kita pusing dan seterusnya itu. Jadi salah satu dari yang mempengaruhi sistem keseimbangan tubuh adalah itu tadi, adalah sistem rangka. Oke. Ada yang didiskusikan mungkin Bapak Ibu hadir menyimak ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjut. Menyokong jaringan lunak, jelas ya. Menyokong jaringan. Salah satu dari fungsi otot rangka atau muskulus yaitu dia menyokong jaringan lunak. Jadi selain itu juga dia menutupi, melindungi di torak ya. Bayangkan saja torak, isinya di dalam kan ada jantung, ada paru. Maka fungsi dari skelet ya, skelet itu muskulus itu otot, skelet itu tulang. Menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh ya, betul. Kemudian yang kelima mempertahankan suhu tubuh, otot, energi ya, dan panas. Dan seterusnya itu yang sesuai.
Kemudian ini adalah struktur dari otot rangka. Jadi kalau kita mau mempelajari tentang pergerakan tadi itu yang saya maksud ya, gerak biasa ataupun gerak refleks, jadi prosesnya terjadi demikian. Jadi tadi ya, ini yang disebut dengan ini akson ini ujung dendrit dari akson ya, akson terminal itu, ujung dari akson itu akson terminal. Nanti ada dendrit juga sebagai kepanjangan. Jadi dia mengeluarkan neurotransmitter untuk komunikasi pada muskulus sehingga terjadi reaksi kimia yang terjadi bahwa kemudian terjadinya pergerakan. Itu mekanisme dari pergerakan. Tapi kalau kita mau bahas secara kimiawi ya, oleh karena itu ada kejang. Nah, kejang itu terjadi karena produksi dari neurotransmitter ini, sehingga menyebabkan stimulus dari sensorik itu terjadi secara apa kalau kita sebut ya, secara serial. Jadi tidak dibutuhkan, tapi dia tetap sehingga yang terjadi kejang. Orang kejang itu kan spasmodik ya terjadinya gitu. Nah, ada beberapa kasus. Nah, jadi orang kejang itu kenapa perlu dihentikan kejang ini? Selain daripada khawatirnya terjadi cedera kalau pada orang kejang. Makanya ketika orang kejang itu kan jauhkan dari barang-barang yang harmful atau yang menyebabkan cedera. Selain dari itu, otot yang bergerak secara serial atau bergeraknya itu serial ya. Serial itu yang dimaksud, jadi frekuensinya sangat cepat dan sering. Otot itu akan mengalami cedera, kemudian dia akan memproduksi produk-produk dari otot namanya mioglobin. Ketika mioglobin itu dia dilepas, ketika mioglobin dilepas masuk di pembuluh darah. Ketika masuk di pembuluh darah, nah banyak yang terjadi. Sehingga bukan pernah, justru yang dikhawatirkan dari orang kejang itu terjadinya komplikasi seperti misalnya stroke dan seterusnya. Kenapa bisa terjadi? Ya karena mioglobin tadi yang terlepas. Nah, mioglobin yang terlepas itu dia menyumbat pembuluh darah. Yang terjadi adalah nekrosis, dari sianosis dulu ya. Sianosis di mana kadar dari oksigen dalam satu jaringan menurun karena adanya oklusi atau obstruksi. Itu yang ditakutkan pada orang kejang. Selain dari penyebabnya, itu banyak sekali kajian-kajian itu, kajian tentang produksi mioglobin yang disebabkan karena pergerakan otot yang serial tadi atau ya, karena rata-rata pada orang kejang, sehingga kejang itu harus dihentikan. Baik, kemudian selanjutnya ini adalah komposisinya yang tadi sempat saya bicarakan di awal, bahwa ya terlihat di gambar ya, ketika otot rangka kandungan di dalam sel itu 85%, ada 75 air, kemudian solut itu benda padatnya ya, benda padatnya 25%. Isinya adalah protein dan lain-lainnya 20%. Dari protein itu masih disebar, ini adalah jenis-jenis dari proteinnya ya. Itu yang ini dia. Mungkin pernah mendengar namanya troponin ya. Troponin itu biomarker dari orang yang mengalami ACS, akut coronary syndrome. Biomarker. Triasnya kan 3 itu ACS. Pertama, hasil EKG menunjukkan perubahan pada segmen ST. Kemudian yang kedua, chest pain, nyeri dada. Yang ketiga adalah biomarker, pemeriksaan. Kalau dulu CKMB ya, kreatinin kinase itu. Sekarang sudah ke troponin T.
Ya, troponin itu ternyata bagian daripada protein. Kenapa dia tiba-tiba muncul pada orang ACS? Ya karena adanya destruksi atau kerusakan pada awal mulanya kan dari nekrosis ya. Jadi miokardnya itu otot jantung itu tidak lagi tersuplai oksigen sehingga dia sianosis, kemudian nekrosis. Ketika neurosis, troponinnya itu muncul, enzim troponin itu muncul keluar sehingga dia terdeteksi. Kalau dulu CKMB itu pemeriksaan, salah satu pemeriksaan penunjang untuk pasien-pasien ACS. Cuman dia kenapa sekarang mulai ditinggalkan, karena CKMB itu kreatinin kinase itu baru muncul setelah 6 jam miokard mengalami jejas. Nah, troponin ini bisa lebih cepat, 3-4 jam. Jadi lebih mudah mendeteksi apakah pasien ini positif ACS atau tidak. Troponin itu ternyata juga bagian dari protein dan itu terlepas. Sedangkan ST elevasi tiba-tiba dia ST-nya meningkat itu karena ketika miokard itu jejas atau destruksi rusak, di situ terjadi banjir elektrolit. Elektrolit itu kan mengandung listrik ya. Sehingga yang terjadi pada saat disadap melalui pemeriksaan EKG, ST-nya meningkat elevasi karena impuls listriknya terlalu tinggi ya. Nah, gitu. Sekilas ya tentang mekanisme dari gerakan otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Ya, garis-garis gelap dan terang pada otot rangka adalah myofibril. Nah, ini tadi yang saya sebut ya, myofibril. Ada myoglobin yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi karena massa utamanya adalah serabut. Jadi mekanisme. Tapi ini kita lewati ya, kita membahasnya dalam bentuk aplikasi dalam beberapa kasus seperti yang tadi saya sebut. Kenapa, apa perlunya kejang itu butuh segera dihentikan? Apa urgensinya? Yang pertama selain menghindari cedera, yang kedua adalah menghindari komplikasi dari kejang. Nah, itu penting, komplikasi dari kejang. Jadi kita tidak tahu hanya sekedar bahwa kita harus menghentikan kejangnya dengan pemberian obat-obatan simultan ya, anti kejang dan seterusnya. Tapi yang lebih kita pikirkan adalah komplikasi kalau kejang itu selalu terjadi, terus terjadi maksudnya. Ini adalah bentuk gambaran, ada beberapa prosesnya ya, yang saya kira bisa dipelajari. Ini adalah komponen. Kalau kita mau bicara tentang biokimia, ada garis terang, ada garis gelap yang tadi sudah dibahas. Nah, setiap myofibril itu tersusun atas satuan kontraktil yang disebut sarkomer ya. Garis gelap disebut dengan zona Z, sedangkan garis terang disebut dengan zona H. Kemudian muncullah beberapa gambaran seperti yang sebelumnya saya perlihatkan. Ya, pada saat serabut otot berkontraksi, maka terjadilah perubahan panjang. Jika otot berkontraksi maksimum, ukuran otot dapat 20% lebih pendek dari ukuran saat berkontraksi. Ini yang kemudian kalau dia dilakukan exercise setiap hari, maka sebenarnya pembentukan otot yang lebih besar itu dampak dari 20% lebih pendek tadi. Jadi dia secara ukuran membesar, tapi secara panjang justru dia pendek, sehingga terlihat bentuk otot itu menjadi lebih besar. Nah, itu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan hipertrofi dan hiperplasi, kalau itu jaringannya. Jaringan. Sebenarnya otot tuh tergantung, jaringan itu menyesuaikan dengan organ. Jadi otot juga ada jaringan di sana. Sehingga pembesaran sel dari otot itu juga termasuk hipertrofi juga. Karena ketika otot, misal nih pada orang-orang dengan stroke itu, karena ketika dia tidak bisa bergerak sama sekali, maka lama-lama ototnya atrofi. Dan yang membesar itu namanya hipertrofi, karena ukuran selnya membesar ya. Secara jumlah sel tidak, ukuran selnya membesar karena dia dipaksa terus untuk bekerja, tapi tetap dipenuhi
nutrisi-nutrisinya melalui protein. Ini ya bentuk pelebarannya ketika kontraksi, terlihat di sini ya ketika relaksasi, dan ini ketika kontraksi. Itu untuk anatomi muskuloskeletal. Ada yang perlu kita diskusikan untuk dulu? Kalau kita lanjut ke sistem integumen. Bapak Ibu? Di kolom chatting, Pak. Di kolom chatting. Oh, baik. Pak, bagaimana pengaruh telinga kemasukan air terlalu sering dan sering mengorek telinga terhadap kejadian hilangnya keseimbangan tubuh akibat vertigo? Ya. Sebenarnya begini, Pak. Kelenjar sebasia yang ada di meatus acusticus ya. Jadi meatus itu ya lorongnya ya, lorong yang panjang itu. Meatus acusticus externus namanya MAE. Itu ada kelenjar sebasia yang memproduksi apa sih namanya kalau kotoran telinga itu apa namanya? Cerumen. Ya, cerumen. Jadi cerumen itu tidak negatif loh sifatnya. Cerumen itu positif sifatnya. Dia diproduksi satu. Jadi kalau kita melihat sisi negatifnya, karena dia bau, karena dia kotoran. Tapi sisi positifnya, dia memang diproduksi secara berkala di tubuh. Satu, untuk menghambat binatang yang masuk ketika masuk ke tubuh. Yang kedua, mungkin benda asing. Jadi dia tidak langsung masuk mengenai membran timpani. Tapi ada batasan waktu. Saya membaca beberapa literatur itu maksimal 1 minggu ya sudah harus dibersihkan sehingga dia tidak menjadi cerumen prop atau jadi cerumennya mengeras kemudian menutup meatus acusticus externusnya itu. Dari itu. Nah, sering mengorek telinga terhadap kejadian hilangnya keseimbangan tubuh. Saya dari sisi anatomi, sebenarnya waktu kita mengorek kan sama sekali tidak mencapai telinga bagian dalam. Ya. Hanya itu meatus acusticus. Telinga bagian luar itu sampai di membran timpani. Ada yang disebut membran timpani masuk telinga bagian tengah. Tapi yang saya tahu, membran timpani itu masuk telinga bagian luar. Jadi kita mengorek itu hanya sebatas itu. Sedangkan keseimbangan tubuh itu yang tadi di kanalis semisirkularis itu ya. Kanalis semisirkularis itu dia Pak, gambarnya tadi. Ntar saya perlihatkan lagi. Jadi kanalis semisirkularis. Jadi ada 3 ya Pak. Ini ya. Kanalis semisirkularis itu ada 3. Ada yang posisinya berdiri, ada yang posisinya ke samping. Nah, ini 3 kanalis semisirkularis. Ini sampingan. Semisirkuler. Disebut semisirkuler karena dia memang tidak membentuk lingkaran penuh. Jadi hampir membentuk lingkaran penuh. Makanya dia disebut semisirkuler. Ada yang berdiri, ada yang ke belakang, ada yang ke samping. Dan ternyata itu fungsinya untuk jaga keseimbangan. Di dalamnya itu ada cairan namanya endolimfe. Makanya kalau kita dulu SD waktu main-main kan kita nunduk terus diputar sama teman kita terus suruh berdiri dan suruh jalan. Kenapa kita jalannya sempoyong? Nah itu sistem keseimbangan. Kenapa? Karena saraf yang berada di bawah cairan endolimfe. Cairannya itu kan walaupun kita sudah tidak nunduk dan tidak bergerak, cairannya di dalam itu tetap terombang-ambing ya, kayak anggaplah itu air dalam gelas ya. Ketika gelasnya itu kita gerak-gerakkan, walaupun gelasnya sudah diposisikan tegak, tapi airnya kan tetap bergerak. Nah, cairan endolimfe itu tetap goyang dan itu dibaca oleh silia namanya ya, silia. Di bawahnya itu ada nervus yang untuk keseimbangan itu, sehingga silianya itu tetap bergoyang karena mengikuti cairan endolimfenya itu. Nah, sarafnya kemudian membaca bahwa tetap dalam posisi bergerak, sehingga waktu kita berjalan walaupun kita sudah berhenti diputar waktu kecil dulu ya, jalannya tetap sempoyongan. Itu yang dimaksud sistem keseimbangan. Jadi kalau menurut saya jawaban secara anatomisnya bahwa mengorek kuping dengan kejadian keseimbangan itu satu hal yang berbeda ya. Wah, kalau berbicara kemudian tentang vertigo itu hal lain.
itu ya Pak Hendri ya. Pak Hendri. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi Pengaruh chiropraktik terhadap gangguan muskuloskeletal khususnya pada tindakan tulang dengan nyeri low back pain ya. Nah, itu saya tentang chiropraktik ya. Kita lihat di beberapa YouTube ya, dan juga saya pernah melakukan juga untuk chiropraktik. Mungkin bisa jadi judul skripsi kali ya Pak. Chiropraktik ya, Pak Hendri ya. Insya Allah, Pak. Pelatihan dulu tapi, Pak. Iya, karena yang terapisnya nanti harus tersertifikasi ya Bapak Ibu. Nanti kalau kita masuk nanti di mata kuliah biostatistik ya, insya Allah saya nanti juga ya masuk. Jadi kalau di penelitian intervensi seperti pengaruh chiropraktik itu pemberi terapinya atau pemberi intervensinya harus tersertifikasi. Walaupun penelitiannya intervensi bukan berarti penelitinya yang harus melakukan gitu. Boleh dia sewa orang terapis untuk melakukan, misal dalam hal ini chiropraktik. Boleh. Nah, cuman saya secara fisiologis belum paham ya kerja dari chiropraktik. Kalau yang saya lihat di YouTube itu ya chiropraktik, kalau yang orang-orang kesehatan mungkin dia tahu secara anatomi fisiologi ya. Tapi terbukti sepertinya tampaknya ini ada pengaruh. Berfungsi, ada pengaruh ya. Artinya berfungsi. Ya diangkat aja Pak nanti Pak. Jadi fenomena penelitiannya. Masuk ya Pak Hendri. Jadi masuk di pasien-pasien sasarannya yang low back pain. Itulah kira-kira Pak Hendri ya, gitu Pak Hendri. Makasih Pak. Ya yang untuk chiropraktik. Bisa nih dicatat nanti sambil dilihat nanti screening judulnya dia ketemu dengan judul yang sama atau enggak. Karena kalau sama variabelnya enggak boleh Pak. Nanti bisa sambil dicek-cek. Baik, siap. Kita lanjut di sistem integumen. Apabila muskulo sudah tidak ada yang perlu diskusikan. Bisa nanti tulis di kolom chat lagi. Nah ini integumen. Saya kira sudah, makanya di pertemuan awal kan saya sebut kita nggak mau reviewan atau tapi karena dengan yang dilahani mungkin secara aplikasi dalam bentuk kasus kan sudah tampak betul, oh begini ya, sedikit banyak sudah menyadari, oh muskulus itu begini dan seterusnya. Bahkan kasus-kasus fraktur itu juga kenapa ada golden period yang 6 jam dan seterusnya. Ya. Satu, selain infeksi, yang kedua patahan tulang itu ternyata juga memunculkan enzim atau protein dalam bentuk protein patahan tulang. Sehingga golden periodnya 6 jam, kalau dia tidak tertangani, enzim, protein-protein itu juga sama kerjanya dengan myoglobin. Dia juga akan masuk ke udara. Sehingga bukan banyak ya, tapi di beberapa artikel itu menyebutkan pasien fraktur, komplikasi gagal ginjal. Karena myoglobin ini sifatnya nefrotoksik. Nefron ini kan punyanya jantung. Punyanya ginjal. Kalau neuron kan nefrotoksik. Nah, itu ada, artikelnya itu ada yang membahas itu. Mungkin kalau di buku kita sulit mencari, tapi di beberapa artikel ya. Myoglobin itu sudah 2-3 tahun ini dibahasnya banyak sekali artikel yang mengarahkan. Di myoglobin orang fraktur, komplikasinya gagal ginjal kan jauh ya kalau frakturnya di kaki atau di paha. Tapi ternyata myoglobin itu yang nefrotoksik terhadap ginjal. Nah, itu mungkin jarang terjadi di rumah sakit daerah ya, tapi saya tidak tahu ya, tidak bisa menyimpulkan begitu juga ya. Enggak, mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman seperti itu. Jadi golden period itu mempertimbangannya selain infeksi pasca. Nah, ini yang open ya yang saya maksud ya, kalau yang infeksi itu. Karena yang kalau klus fraktur kan belum terbuka jaringan. Nah ini kulit itu kan pertahanan primer. Kulit itu pertahanan primer. Dia masuk dalam sistem imun ya, jangan salah ya. Non spesifik yang memang ada sejak lahir ya, non spesifik. Nah, kulit itu primer. Bayangkan kalau terkelupas entah karena kombusi, luka bakar atau karena lecet dan seterusnya. Apa yang kita takutkan pertama kali? Infeksi. Kenapa pada kulit kita yang terbuka begini ini? Yang
kok kita tidak takut infeksi? Karena yang lapisan epidermis paling luar ini ya memang sistem imun, gitu. Memang sistem imun. Nah, ketika terkelupas epidermisnya lepas, nah sudah mulai banyak karena bagian dermis itu tidak lagi tahan, kemudian mudah evaporasi. Jadi ketika lapisan epidermis terkelupas itu evaporasinya lebih tinggi ya. Penguapan cairannya itu bisa lebih tinggi. Ya, integumen itu membedakan, memisahkan, melindungi, menginformasikan pada tentang lingkungan sekitar. Kita orang-orang yang buta, tidak bisa melihat, dia pakai apa ya? Pakai sensori yang ada di kulit. Membedakan, memisahkan, melindungi, itu bagian dari sistem. Kayak saya sebut di bawah ini bahwa kulit itu bagian dari imun non spesifik yang ada sejak lahir. Spesifik itu yang muncul karena kekebalan tubuh dan seterusnya ya. Orang habis kena satu penyakit kemudian terbentuk antibodi oleh karena penyakitnya itu sendiri. Nah itu imun spesifik. Baik, selanjutnya epidermis bagian atas dermis, kemudian bawahnya hipodermis. Epidermis tadi fungsinya cukup banyak, ada macam-macam stratum corneum, lapisan tanduk, ya kayak tanpa itu dia terlihat memang dia bagian kulit yang mati ya. Posnya paling atas ada stratum lucidum, ada stratum granulosum yang nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri apa itu dan seterusnya ya. Tapi itu adalah bagian dari epidermis bahwa cukup banyak lapisan dan stratum-stratumnya. Kemudian masih ada granulosum, kemudian yang kedua lapisan masuk di dermis ya. Dermis lapisan kedua dari kulit berbatasan dengan subkutis. Ya, salah satu penentuan dari derajat kombusio kan kedalaman. Berbatas dengan epidermis dilapisi oleh membran basalis dan di sebelah bawah berbatasan dengan lapisan subkutis, lapisan kulit yang ketiga. Tapi batas ini tidak jelas, hanya kita ambil sebagai patokan ya bahwa menjadi batas bahwa setelahnya akan ada sel lemak subkutan, lemak subkutis, disebut lemak subkutan. Brown fat dikenal sebagai brown fat atau lemak coklat. Dermis terdiri dari dua lapisan. Lapisan atas disebut stratum papilar, lapisan kedua disebut stratum reticularis. Ya, yang papilar fibroblast yang memproduksi kolagen ya untuk kolagen itu untuk kencangan kulit dan seterusnya. Kalau melatonin itu pewarnaan pada kulit ya. Melatonin itu kan produk hormon yang diproduksi oleh sel pankreas. Ya, melatonin itu diproduksi oleh sel pankreas. Makanya kulit itu bagian bergantung pada kelenjar pankreas. Karena dia memproduksi hormon melatonin yang memberi warna pada kulit. Termasuk juga warna pada rambut. Melatonin. Jadi ketika rambut kita sudah mulai berubah ya, yang di atas mulai 37, 38 ke atas. Jadi kita hanya bisa ngecatnya dari luar ya, tapi yang dari dalamnya tidak bisa dicat. Sehingga yang dicat hanya hitam ya, tapi ketika tumbuh mulai didorong lagi yang berwarna putih ya, karena hormon melatoninnya sudah semakin menurun saat usia sudah mulai beranjak usia dewasa akhirnya. Dewasa akhir. Kemudian yang bagian bawah itu reticularis yang terdapat banyak pembuluh darah, akar rambut, ujung saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Itu sudah di bagian dermis. Sekali lagi bahwa epidermis itu bagian dari sistem imun non spesifik yang ada sejak lahir
dia sebagai pertahanan primer terhadap infeksi, terhadap panas. Karena kalau dia terbuka, infeksi mudah, ya kayak kita luka ya Bapak Ibu, kalau sudah luka kan epidermisnya terkelupas, sehingga kuman patogen mudah masuk, panasnya mudah menguap. Sebagian yang dermis 2 lapisan, kemudian yang subkutan mengandung sel liposit ya, lipid yang menghasilkan banyak lemak. Jaringannya jaringan adipose, yaitu bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Fungsinya juga sebagai mobilitas kulit, perubahan kontur tubuh dan penyekatan panas, ya. Kemudian bantalan terhadap trauma. Nah, itu apakah bisa diartikan bahwa mereka yang obes atau overweight itu ya sedikit banyak membantu ya. Jadi semakin tebal lapisan subkutannya, cederanya tidak mungkin tidak semakin parah, empuk lah ya, mendal. Kalau orang obes jatuh kan mendal, mungkin begitu ya maksud dari fungsinya. Kemudian tempat penumpukan energi. Sekali lagi bahwa jadi ada yang di pertemuan pertama kan saya sebut gluconeogenesis ya. Gluconeogenesis itu pembentukan glukosa baru non karbohidrat. Ya, salah satunya yang disebabkan oleh karena lemak atau lipid. Fisiologis kulit, proteksi jelas tadi saya sebut, pengontrolan terhadap suhu, sensibilitas. Beberapa artikel juga semakin hitam warna kulit, sensibilitasnya semakin baik karena kandungan sarafnya semakin lebih banyak. Oleh karena itu orang-orang yang vitiligo, yang putih tuh ya, yang kulitnya putih. Kalau sekujur tubuh kan albino ya. Vitiligo itu kan sebagian area yang putih ya. Itu sensibilitasnya lebih rendah. Kenapa? Karena susunan sarafnya atau struktur sel sarafnya lebih sedikit daripada kulit yang lebih berwarna hitam. Kemudian keseimbangan cairan ya, karena dia mengatur suhu. Ya, kita ketahui banyak bahwa ketika kita mengalami hiperhidrasi, tentunya kita melalui kulit ya, keringat yang keluar itu kan masuk di insensible water loss, kehilangan cairan yang tidak tampak, hanya bisa diukur dengan perkiraan 6 cc per kilogram berat badan. Kemudian absorpsi ya, juga kemudian ekskresi itu beda dengan sekresi. Ekskresi itu haluaran tubuh yang tidak bisa digunakan lagi. Kalau sekresi itu haluaran atau produk tubuh, metabolisme tubuh yang masih bisa digunakan. Oleh karena itu kalau kita mau sebut hormon itu sekresi, bukan ekskresi. Kalau ekskresi itu ya kayak keringat. Ludah itu sekresi. Karena ludah itu bukan hanya yang kita ludahkan, yang kita keluarkan, ya, tapi ludah itu ternyata loh ya, ludah itu lebih banyak yang kita telan daripada yang kita keluarkan, tanpa kita sadari. Berapa kali kita mengelan ludah, berapa kali yang kita keluarkan melalui ludah. Ludah itu masih sekresi. Nah, gitu ya. Kalau urin, ekskresi. Keringat, ekskresi. Feses, ekskresi. Hormon, sekresi. Jadi bedanya sekresi dengan ekskresi. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Saya kira itu untuk materi anatomi muskulus dan integumennya, Bapak Ibu. Jadi, dua sistem ini yang setiap pembahasannya selalu melekat muskulus skeletal dan integumen, karena itu kerjanya saling menopang. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. 52 orang, saya kira hadir semua. Ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu?
Cukup mungkin, Pak. Suaranya hilang, Pak. Iya. Ya. Pak Hendri, itu judul tadi bisa dicatat, Pak. Nanti di screening di portal Garuda, di Google Scholar, di repository, kita ada cara men-screening judul. Kalau aman, bisa diklaim itu, Pak. Nanti bisa disesuaikan. Bisa disempurnakan nanti waktu bimbing. Itu ya Bapak Ibu, kalau tidak ada yang perlu kita diskusikan, kita akhiri dengan sesi foto dulu. Mohon on kamera. Pak Subagio dari Subondo. Mantap kopiahnya Pak, mantap. Kapan-kapan bisa kopi darat ya Bapak Ibu. Saya tidak nge-zoom terus. Ya, oke. Ada yang Pak Ahmad Humaydi. Santai kayaknya. Siap. Safiru, sehat Safiru? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, sip. Semua, Pak. Saya foto slide 1 dulu. Oke. Saya juga sehat, Pak. Oh, sehat juga ya Mas Faruk ya. Oke. 2, slide 2 saya foto. Slide. Ya. Cukup Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasiratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end zoom-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.